Selamat pagi teman-teman sekalian. Bersama saya Pujer Elkana Surbakti, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kali ini kita akan memulai dari perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer juga terbagi atas 5 bagian. Kita akan membahasnya satu persatu. Komputer generasi pertama. Pada tahun 1941, seorang ilmuwan dari Jerman bernama Konrad Zuse berhasil membangun sebuah komputer yang diberi nama Z3. Pada awalnya, tujuan dibuatnya Z3 adalah untuk mendesain sebuah pesawat tempur, juga membuat peluru kendali. Komputer generasi pertama ini masih sangat besar dikarenakan komponen yang digunakan untuk membuat komputer ini masih sangat minim. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1956, pada saat ditemukannya transistor, sangat mempengaruhi perkembangan komputer dikarenakan transistor dapat menggantikan fungsi tabung yang digunakan untuk mendesain komputer Z3 yang sangat besar itu. Penemuan lainnya, yakni penemuan inti magnetik, sangat membantu dalam pengembangan komputer yang lebih kecil, lebih handal, lebih hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Komputer generasi ketiga. Pada tahun 1965, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer semakin lebih kecil, lebih efisien dari komputer generasi kedua sebelumnya. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan. Dengan sebuah monitor program utama yang mengkoordinir memori komputer untuk menjalankan program tersebut secara bersamaan. Komputer generasi keempat. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa seperti kita menggunakan komputer, yang sebelumnya komputer hanya digunakan oleh kalangan pemerintah-pemerintah saja. Sekarang, sebuah mikroskoper dapat diproduksi kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang kita inginkan. Komputer generasi kelima. Banyaknya kemajuan di bidang teknologi semakin memungkinkan pembuat komputer generasi kelima semakin kreatif, efisien, dan praktis dalam mendesain komputer. Ada dua kemajuan komputer saat ini, yang terutama kemampuan pemrosesan paralel. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemampuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Sekarang kita akan membahas mengenai informasi digital. Jauh sebelum kita mengenal informasi seperti sekarang ini, pada awalnya penemuan informasi pertama kali adalah asap. Asap digunakan sebagai pemberi informasi lokasi dari mereka dengan satu sama yang lain. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menemukan gambar dan sandi-sandi
sebagai alat komunikasi mereka yang baru dengan menggambarkan di dinding-dinding gua untuk memberi informasi dengan satu sama yang lain. Selanjutnya mereka menemukan merpati sebagai pengirim surat. Setelah itu, mereka pun menemukan pos surat, alat pembuat dan pengirim sandi Morse, telegraf, mesin fax email. Setelah itu ditemukannya lagi telepon. Setelah ditemukannya telepon, ditemukan lagi komputer sebagai alat komunikasi yang canggih yang kita kenal sekarang saat ini, yang belum ada yang lebih canggih dari komputer. Sekian dari saya, Pujar Elkana Surbakti. Selamat pagi, selamat beraktivitas.